sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahu al-'azim. Para orang tua, para guru, para asatidzah, Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Al-Hidayah, ya insyaallah semoga hidayah selalu Allah limpahkan kepada kita dan menjadi modal untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali silaturahim dan taklim kita buka dengan doa majelis. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa. Kenapa doa buat orang sakit? Ya nggak apa-apa, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa. Isri Bapak Haji Teguh angka syafi wa sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa. Isri Bapak Suryati Antasafi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-5 Pak Tri. Ayat ke-5 dari surat 13. Beberapa ayat dari surat Ar-Ra'd telah kita baca. Ya. Harapannya semoga huruf demi huruf, ayat demi ayat menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan, Allah pilih kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon izin ayat pertama diterjemah dulu. Silakan Pak Haji. Ayat 5. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, telah diterjemah 2 ayat dan kita semua tahu, Ibu Bapak Saudara, ayat yang ke-4 ini, ayat yang ke-5 ini
menjelaskan tentang keheranan, takjubnya orang-orang kafir terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, takjab fa'ajabum qauluhum, jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan itu adalah ucapan mereka. Mereka percaya bahwa Allah yang ciptakan jagat raya ini, tapi mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kehidupan hari akhir itu ada. Jika engkau merasa heran, ya, maka yang mengherankan itu, yang lebih mengherankan itu, yaitu ucapan mereka, ucapan orang-orang kafir, aidza kunna turaban ainna lafi khalqin jadid, apabila kami sudah menjadi tanah, sesungguhnya apakah kami bisa diciptakan sebagai makhluk baru? Ya, apabila ya kami telah jadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam jagat raya ini, dan daur ulang sempurna adalah Allah. Manusia bisa daur ulang, tapi tidak sesempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mobil bekas bisa dihancuri, daur ulang. Besi daur ulang. Tapi manusia ini terbatas. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, pabrik atau produksi meja kursi, kalau kemudian rusak, dipulangin lagi ke produksinya, kalaupun daur ulang tidak sesempurna daur ulang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan alam jagat raya ini, belum ada contoh sebelumnya, belum ada gambar sebelumnya. Saya baca dalam tafsir itu, Allah Ta'ala menciptakan alam jagat raya ini, belum ada contoh sebelumnya. Belum ada contoh hamparan bumi, belum ada contoh hamparan langit, 7 lapis langit. Ya, dan Allah ciptakan semua itu dengan gampang, dan Allah tidak merasa lelah menciptakan semua itu. Apalagi menciptakan manusia jauh lebih mudah dibandingkan menciptakan alam jagat raya. Langit yang tak bertiang, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, jauh lebih berat dibandingkan menciptakan manusia itu sendiri. Maka kalau kamu heran, ada yang lebih mengherankan. Yang lebih mengherankan itu, mereka nggak percaya bahwa hari berbangkit itu ada, hari pertanggungan itu ada, ya, hari balasan itu nanti ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka bertanya, aidza kunna turaban ainna lafi khalqin jadid, apabila kami telah jadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk baru? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di surat Al-Baqarah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau sempat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
di ayat yang ke 260, ya 260 dari surat Al-Baqarah. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summat ala kulli jabalin minhunna juz'a summat tuhunna yaktina kasa'ya wa'lam annallaha azizul hakim. Ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata, Rabb arini, ya Allah tunjukkan kepadaku, ya Allah tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku, kaifa tuhyil mauta, gimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Qala, Allah berfirman, awalam tu'min, apakah kamu gak percaya? Ya, qala bala, Nabi Ibrahim menjawab, percaya bahwa engkau bisa menghidupkan, engkau bisa mewafatkan, tapi walakin liyatma'inna qalbi, tetapi supaya hati saya lebih tenang, ya, supaya hati saya menjadi lebih tenang. Bukan gak percaya, tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam masih bertanya-tanya, dan untuk memudahkan pemahaman ini, karena ini urusan spiritual. Ini urusan spiritual, maka Allah Ta'ala memberikan contoh supaya tenang. Qala, Allah berfirman, khud arba'atan minat tayr, ambil 4 ekor burung. Burung apa aja lah, ya, yang menjadi seleranya kan beda-beda ini. Burung apa aja, burung kicau, burung dara, burung ayam maupun burung unta. Yang lebih gede kan burung unta. Kemudian summat disebutkan di situ fasurhunna ilaika. Ya, setelah mendapatkan 4 ekor burung, cincang-cincang. Kalau perlu kasih ke ibu-ibu di blender, supaya lebih halus. Mau dicincang, mau di blender, monggo silakan. Summat ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian jadikanlah 4 ekor burung yang sudah di blender tadi, yang sudah dicincang tadi, menjadi 4 bagian. Taruh di setiap sudut. Sudut depan 2, sudut belakang 2, 4 sudut. Setelah itu summat uhunna, kemudian panggil itu burung yang sudah di blender tadi, sudah dicincang habis tadi, yaktina kasa'ya, maka burung tadi yang udah hancur datang dengan segera. Begitulah cara Allah menghidupkan. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi membangunkan yang sudah jadi tulang belulang, yang sudah dilarung ke laut, yang sudah dibakar, dilarung ke laut, atau yang jasadnya nggak ketahuan karena tsunami Aceh itu kan banyak yang nggak ketahuan. Jasadnya di mana, dimakan ikan atau enggak, ya kita tidak tahu. Maka itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu nanti dibangunkan, bangun semuanya. Pada hari Allah bangunkan, maka bangun semuanya. Coba buka surat 17 ayat 52. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi
wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Ya, ini yang percaya ini. Pada hari Allah bangunkan kalian semua dari kubur, maka bangunlah kalian. Surat 17 ayat 52 kan? Betul. Yauma yaqukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Pada hari Allah bangunkan kalian semua dari kubur, maka bangunlah kalian semua. Bangunnya bareng kayak toge, kacang hijau direndam, tutup daun, nongol semua itu. Ya, nongolnya bareng aku. Nongol bareng jadi toge. Bedanya begitu kita bangun, bihamdi, seraya memuji Allah, itu yang benar, yang percaya. Kita semua dibangunin, yang percaya bahwa hari berbangkit itu ada, yang percaya bahwa Allah Maha segala-galanya, akan dibangunin sama Allah, bihamdi, memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami dulu percaya. Alhamdulillah ya Allah, gak cuma percaya, kami rajin subuh bersama Masjid Al-Hidayah. Alhamdulillah, bangun dari kubur bukan penyesalan, bangun dari kubur itu alhamdulillah. Wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Kalian mengira perasaan baru sebentar tidur di alam kubur udah dibangunin, padahal ratusan ribuan tahun. Perasaannya sehari setengah hari, padahal ribuan tahun. Kenapa bisa begitu? Karena ketika di alam penantian dihibur oleh amal ibadahnya. Ya, ketika di alam penantian itu dihibur dengan amal ibadahnya, dihibur dengan subuhnya, dihibur dengan kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga ketika di alam penantian itu yang dikatakan cuma alhamdulillah doang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak percaya buktiin nanti. Kata Pak Asik suruh mati dulu. Kita buka surat 39 ayat yang ke 74. Surat 39 ayat 74 dan Az-Zumar. Terjemah Paralel. Silakan Ibu, masih banyak kabin kosong depan sini, masih ini satu sok depan. Silakan. Baik, Ibu ngambil posisi 39 tadi ayat 74. Ya. Yang dikatakan oleh kita nanti begitu diperlihatkan kebaikan-kebaikan kita mulai balik sampai innalillah, kenapa nggak terasa di alam penantian ribuan tahun? Begitu bangun perasaannya sehari setengah hari, karena semua kebaikan-kebaikan kita itu diperlihatkan oleh Allah. Maka yang kita ucapkan kala itu, insya Allah, alhamdulillahilladzi shadaqana wa'da. Segala puji bagi Allah yang telah membuktikan janjinya kepada kami. Semua yang dijanjikan Allah diperlihatkan. Tempat yang terbaik diperlihatkan, hidangan terbaik diperlihatkan. Sehingga yang kita katakan alhamdulillahilladzi shadaqana wa'da. Segala puji bagi Allah yang telah membuktikan janjinya kepada kami, menempatkan kami di bumi, menempatkan kami di surga. Surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Ini yang percaya. Sementara yang terheran-heran tadi, apa bisa tulang belulang dibangunkan? Kan? Yang terheran-heran tadi, yang nggak percaya tadi, begitu betul-betul menghadapi sakaratul maut, yang ada hanya menyesal. Lihat surat 23. Lihat surat 23
Al-Mu'minun ayatnya 99 dan 100. Al-Mu'minun 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, gitu kan? La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Sehingga apabila datang kepada salah seorang dari mereka yang enggak percaya kepada Allah, enggak beriman kepada Allah, belum sempat beriman, belum sempat taubat, belum sempat ibadah, keburu malakatul maut datang. Qala rabbirji'un. Apa dia bilang? Ya Allah, pulangkan kami ke dunia. Nyesel dia. Untuk apa pulang ke dunia? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya aku bisa berbuat baik apa yang dulu aku tinggal. Kemarin dibilangin tentang kehidupan di hadapan Allah, terheran-heran, dikasih tahu berbagai contoh, nggak percaya. Begitu malakatul maut datang, baru kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Nyesel itu biasanya duluan atau belakangan? Duluan pendaftaran. La'alli a'malu sholihan, supaya aku bisa berbuat baik apa yang dulu aku tinggal. Saya mau bangun pagi, saya mau ke masjid, saya mau gabung taklim, saya mau sedekah, saya mau infak, saya mau wakaf, saya mau zakat, saya mau haji, saya mau umroh, segala macam diucapkan. Kala sekali-kali tidak akan dikembalikan. Janji tinggal janji, sumpah tinggal sumpah. Bahkan mereka yang nggak percaya ini dipastikan akan dibentak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat yang sama itu, surat 23, ayatnya naik ke atas sedikit, 108. Surat 23 itu ayat 108. Qala sa'ufiha wala tukallimun, gitu kan? Allah berfirman, apa kata Allah? Tinggal kamu di mana? Tinggal kamu di neraka situ. Wala tukallimun, gak usah ngomong, gak usah janji, gak usah sumpah. Emang enak. Yang nambahin itu, yang itu tambahan, itu baru tambahan. Emang enak. Gak usah ngomong, dulu 60 tahun kemana? Nah itu dia. Ya betul, 70 tahun kemana? Alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah. Kita semua dipilih oleh Allah. Dari yang muda sampai yang sepuh, kita semua dipilih oleh Allah, dikasih kesempatan Allah. Ini nikmat. Percaya kepada Allah itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, siapa yang Allah kehendaki kasih petunjuk, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Ini nikmat. Coba lihat surat 6 Al-An'am, ya 100, surat 6 ayat 111. Baca lagi ayat 125, terjemah Baji. Surat 6 Al-An'am 125 Baji. Wa may yuridillah, ketemu terjemah Baji. Nah, ayo baik. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia dijadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang
mendaki di langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Baik, nah jadi faman yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa-siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, mendapat petunjuk, yasrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan apanya, dadanya menerima Islam. Tidak heran melihat kuasa Allah, melihat yang dicontohkan di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana cara Allah menghidupkan. Kita semua sami'na wa atokna, kami dengar, kami taat. Begitulah cara Allah menghidupkan. Bicara tentang kuasa Allah yang Allah perlihatkan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam ketika terjadi pembunuhan itu kan untuk membuktikan si pembunuh, maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa, coba pukul itu gitu. Pukul mayat itu dengan bukan tongkat, dengan ekor sapi. Ya. Maka Nabi Musa alaihissalam buka surat Al-Baqarah deh, buka surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah dibuka deh supaya nggak penasaran. Buka surat 2 Al-Baqarah ayat yang ke 73. Ya. Mulai dari 72, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fa qulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Ya, surat Al-Baqarah ayat 72. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh menuduh ya tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan, Allah membukakan apa yang kamu sembunyikan. Lalu Allah berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Jadi begitu dipukul, bangun. Setelah bangun cerita, yang bunuh saya si Fulan, yang bunuh saya si Fulan itu yang bunuh saya. Selesai bilang yang bunuh saya si Fulan, terus mati lagi. Nah, kalau hidup lagi gimana? Ya kan tadi tujuannya itu membuktikan yang membunuh siapa. Ini saling menuduh, maka Allah menyingkapkan, Allah membukakan tabir itu. Gimana cara Allah membukakan tabir itu? Bagi Allah gampang. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya bagi Allah amat sangat gampang. Dia ambil buntut ekor sapi, pukul. Setelah dipukul bangun. Bangun. Siapa yang bunuh kamu? Si Fulan. Ketahuan. Kalau sekarang bukan pukul ekor sapi, jual sapinya. Jual sapinya, masuk forensik, apa namanya itu, orang kepolisian mana ini? Ya forensik kan. Otopsi. Pukul jual sapinya sekarang, lalu kemudian otopsi melalui alat yang ada itu untuk membuktikan. Saya ditanya, keluarga saya itu indikasinya meninggal karena rekayasa. Terus mau dibongkar kuburannya untuk penyelidikan. Ini mendesak. Saya ditanya, boleh tak kuburan ayah saya dibongkar, keluarga saya dibongkar? Saya ilustrasikan tadi itu ayat tadi. Di zaman Nabi Musa, ya Allah perintahkan suruh pukul pakai buntut ekor sapi. Begitu bangun terus ngomong, yang bunuh saya si Fulan.
Nah, kalau kemudian diilustrasikan ke situ, dibongkar itu untuk pembuktian, ada kepentingan membuktikan yang bunuh ini siapa, nggak apa-apa. Boleh kan? Untuk kepentingan. Jadi dibongkarnya tadi karena kepentingan. Saya bilang bismillah karena ada kepentingan, keluarga juga nggak ragu-ragu. Supaya jelas, bismillah, izinin nggak apa-apa. Dasarnya apa? Dasarnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-73. Bismillah, insya Allah kalau niatnya baik, membuktikan siapa yang membunuh, insya Allah keluarga nggak dosa dan boleh. Ya, sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 7, faqul nadribuhu bi ba'dhiha kadzalika yuhyilul mauta. Begitulah cara Allah menghidupkan. Wa yurikum ayatihi, Allah perlihatkan ayat-ayatnya, Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya, la'allakum taqilun, supaya kamu mikir. Kita bisa mikir, kita percaya kisah Nabi Musa ini. Kita percaya kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentang 4 ekor burung yang dicincang-cincang. Sementara mereka yang nggak percaya ini mau dikasih bukti apa aja tetap nggak percaya. Ibu bapak bisa lihat surat Al-An'am ayat 111. Di situ disebutkan, ya, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasarna alaihim kulla shay'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Allah berfirman, sekalipun Allah datangkan, Allah menurunkan malaikat kepada mereka, ya, dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tetap tidak percaya, kecuali jika Allah menghendakinya. Sekalipun datangkan malaikat, mayat-mayat di kuburan suruh datang, suruh cerita tentang kehidupan alam kubur, bukti-bukti lain dikumpulkan sebagai bukti kebesaran Allah, yang nggak percaya tetap nggak percaya. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mesti mayat suruh bicara di depan majelis kita Al-Hidayah. Betul. Karena kalau mayat dibawa ke sini suruh cerita kabur semua. Pasti ikut lari. Paling duluan. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mesti didatangkan malaikat, tidak mesti mayat-mayat datang kemari, tidak mesti bukti-bukti lain. Kisah tentang Nabi Musa, kisah tentang Nabiullah Ibrahim, dan ayat-ayat lain. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah akan firman-Nya. Kalau kita percaya, yakinlah ketika nanti dibangunkan yang terucap oleh kita alhamdulillah. Mereka yang nggak percaya bangun dari kubur pengen kembali, ya pengen kembali, bangun dari kubur diperlihatkan apa yang terjadi di hadapan Allah, minta dikembalikan ke dunia. Surat 32 yang biasa dibaca ketika hari Jumat sujud tilawah itu kan, surat As-Sajdah itu kan, surat 32 ayat 12. Coba dilihat. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Alangkah ngerinya, ya, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim, alangkah ngerinya ketika kalian melihat orang-orang mujrim. Orang-orang mujrim itu orang yang hidupnya tidak ada hari kecuali bikin dosa, tidak ada hari kecuali bikin maksiat.
Mereka menundukkan diri di hadapan Allah seraya berkata, Rabbana, di situ disebutnya Rabbana absorna wa sami'na, ya Allah, kami udah lihat langsung, kami sudah dengar langsung, melihat langsung yang terjadi di hadapan Allah, dengar langsung. Farji'na na'mal sholihan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa beramal soleh. Di ujungnya dikatakan inna muqinun, sekarang kami yakin ya Allah, sekarang kami percaya. Ya, nyesel, tadi udah telat, tadinya heran, nggak percaya bahwa alam kubur ada, alam penantian ada, alam pertanggungjawaban ada, hari berbangkit ada, kan itu kan ya? Hari berbangkit ada. Ya sekarang bilang inna muqinun. Bahkan sempat ada yang ngomong, itu Ustadz sok tahu aja. Emang Ustadz udah pernah ke sono? Ustadz udah pernah ke sono? Ya kan ada pernah ngomong begitu. Nah jadi emang Ustadz sok tahu aja bicara akhirat. Emang udah pernah ke sono? Ya belum. Tapi kita percaya bahwa informasi yang Allah sampaikan itu kebenarannya mutlak dan pasti. Ini ayat kebenarannya mutlak dan pasti. Yang bicara Allah. Allah menjelaskan bahwa akan ada kehidupan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dibangunkan. Begitu bangun dari kubur, bihamdi, seraya memuji Allah. Dan kamu nanti mengira perasaannya baru sebentar, sekalipun mungkin ratusan tahun. Seperti Ashabul Kahfi, kan banyak contoh. Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Begitu bangun perasaannya hanya sehari setengah hari. Seperti itulah hadiah nanti yang Allah berikan kepada kita kalau kita percaya kepada Allah. Mau ibadah kepada Allah, yakin kita akan diperlakukan seperti itu. Tapi kalau kita nggak percaya, tidak percaya dan tidak percaya, maka semua kebaikannya akan menjadi debu yang berterbangan, tidak punya nilai apa-apa di hadapan Allah. Yang nggak percaya ibadahnya ini, perilakunya di dunia nggak ada nilainya apa-apa di hadapan Allah. Coba lihat surat 25 ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura. Itu kan? Kami perlihatkan amal ibadah yang telah mereka lakukan, semua diperlihatkan oleh Allah. Dia bagi-bagi sembako diperlihatkan oleh Allah. Kenapa itu? Bilang bagi-bagi sembako. Ya, semua diperlihatkan oleh Allah. Dia bagi-bagi karpet ke masjid diperlihatkan sama Allah. Semua diperlihatkan. Faja'alna haba'an mansura. Maka Allah jadikan apa yang telah mereka lakukan itu seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Pertama nggak ikhlas, pertama nggak percaya sama Allah. Kalau nggak percaya sama Allah, bagaimana bisa diterima sama Allah? Syarat diterimanya amal itu kan iman amal, betul? Ada iman, ada amal. Kalau tidak ada iman, walau banyak amal, nggak dianggap oleh Allah. Faja'alnahu haba'an mansura. Allah jadikan amal yang telah mereka lakukan itu seperti debu yang berterbangan, nggak punya nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak percaya, gimana Allah mau terima? Satu ayat lagi, kalau nggak salah Al-Kahfi itu 18 ayat 103-104. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kalau nggak salah gitu kan? Al-Kahfi. Kul, katakanlah, perlukah kami sampaikan kepadamu orang yang paling rugi perbuatannya? Orang yang paling rugi perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini adalah orang yang mengira telah berbuat yang terbaik, tapi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena nggak percaya. Ya kalau nggak percaya gimana bisa diterima? Dari sinilah saya mengajak Bapak Ibu, wa in takjab, kembali ke surat Hud, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-5. Wa in takjab, jika kamu heran, ya maka yang mengherankan itu ucapan mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan aidza kunna turaban ainna lafi khalqin jadid. Apakah kami telah menjadi tanah? Apabila kami menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan jadi makhluk yang baru? Ini mengherankan. Kenapa? Percaya sama Allah tapi nggak percaya sama kuasa Allah. Allah Ta'ala yang menciptakan, dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kembali. Begitu kuasa Allah dengan kun fayakunnya. Idza aradallahu sayyi'an innama amruhu idza aradallahu sayyi'an ayyaqula lahu fayakun. Allah itu apabila menghendaki sesuatu, Allah katakan kun, maka jadi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau al-hidayah tak diragukan, kita semua percaya. Persoalannya ini orang lain yang nggak percaya, mau dikirim malaikat, mau kirim mayat, mau dikirim segala macam bukti, percaya tetap tidak percaya. Sawaun alaihim a'amdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sami mawon. Orang Sunda bilang Pak sarwa. Sarwa wae. Salah lagi saya. Ya, sama saja. Mau dikasih tahu, nggak dikasih tahu, sami mawon. Tidak percaya. Kenapa? Karena sudah sumum bukmun umyum fahum layar jiun, udah tuli, udah bisu, ya, udah peka, ya, udah nggak bisa melihat. Ya, maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lapangkan dada kita menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini syarat mutlak diterimanya amal ibadah. Begitu nanti kebaikan kita diperlihatkan oleh Allah, pulang alhamdulillah, di alam kubur alhamdulillah, mendapatkan surga alhamdulillah. Itulah yang Allah berikan buat yang percaya. Yang nggak percaya dipastikan hanya ada penyesalan dan penyesalan tanpa arti. Alhamdulillah kita dapat satu ayat dari ayat 5. Kita buka dialog, ini pasti banyak ini. Kita buka dialog dan pertanyaan dari surat Ar-Ra'd ayat yang ke-5. Monggo silahkan.